Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang. Perkenalkan, nama saya Maulidia Kusuma Ayu Wardini dengan NIM akhir 074. Saya akan membahas tentang tantangan demokrasi, tata kelola negara, dan strategi pengembangan ekonomi dalam perspektif kontemporer pada mata kuliah Bisnis Digital dan Intelijensi Bisnis. Sebelum masuk ke topik utama, mari dengarkan terlebih dahulu pengantar dari Pak Masrul Huda selaku dosen pengampu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam konten video ini merupakan ringkasan analisis dari mahasiswa yang saya ampu, yaitu dari mata kuliah Bisnis Digital dan Intelijen Bisnis. Konten ini berisi dari beberapa teori, yaitu teori bisnis digital dan teori intelijen bisnis. Teori ini dipakai dasar untuk menganalisis dan mengambil kesimpulan dari fakta-fakta dan kasus kejadian yang ada di dunia digital, terutama diambil dari podcast, YouTube, kemudian Instagram, dan lain-lain yang ada di dunia digital. Kepada mahasiswa kami ucapkan terima kasih yang sudah berusaha untuk melaksanakan tugas dari mata kuliah Bisnis Digital dan Intelijen Bisnis. Untuk hasil analisis pertama mengenai dua pandangan berbeda muncul terkait demonstrasi, Ferry Irwandi mengecam pelabelan teroris pada rakyat karena merusak demokrasi dan menambah luka. Sementara Soleman B. Ponto menegaskan intelijen TNI hadir untuk memantau situasi, bukan menekan kebebasan. Tantangan utama pemerintah adalah menjaga keamanan tanpa menimbulkan rasa takut, dengan profesionalisme dan transparansi sebagai kunci agar stabilitas dan demokrasi tetap terpelihara. Analisis kedua video ini melaporkan penetapan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam dugaan korupsi pengadaan Chromebook senilai 2 triliun rupiah. Penyelidikan menemukan indikasi penyalahgunaan wewenang, meski Nadiem membantah. Kasus ini menyoroti pentingnya akuntabilitas dan transparansi hukum demi menjaga reputasi reformasi pendidikan. Publik menuntut proses hukum yang adil dan objektif untuk mempertahankan kepercayaan terhadap pejabat dan lembaga hukum. Analisis ketiga tentang dinamika politik Indonesia sangat eskalatif, didorong oleh framing politik di media sosial yang melibatkan tokoh publik dan aparat buzzer. Tantangan audit terbuka meningkatkan transparansi, namun juga memperuncing polemik legitimasi kebijakan. Masyarakat dituntut kritis dan objektif karena media sosial memperbesar polarisasi dan disinformasi. Selanjutnya, keempat, membahas isu dugaan keterlibatan TNI dalam kerusuhan diviralkan media sosial, cepat membentuk persepsi negatif tanpa verifikasi. Lemahnya komunikasi pemerintah memperburuk citra, dan isu darurat militer menjadi propaganda politik yang berpotensi membenturkan aparat. Diperlukan komunikasi publik yang transparan dan tepat waktu untuk menjaga kepercayaan dan stabilitas nasional. Analisis kelima, pidato menyoroti kerancuan negara, pemerintah pasca amandemen, dibuktikan oleh lemahnya keberpihakan rakyat kecil, kasus Tanah Yogyakarta. Solusi, reformasi kelembagaan dan menjaga nilai kebangsaan, TNI sebagai teladan. Kuncinya adalah integrasi keadilan sosial dan pemikiran struktural demi Indonesia yang berdaulat. Hasil analisis keenam mengenai pembangunan kekayaan berkelanjutan berpusat pada karakter kuat, kerja keras, disiplin sebagai fondasi. Karakter ini harus didukung penguasaan keterampilan digital untuk daya saing. Keuntungan finansial wajib dikelola via investasi jangka panjang yang disiplin. Keberhasilan sejati adalah perpaduan utuh antara karakter, keterampilan, dan pengelolaan. Analisis ketujuh mengenai keberhasilan bisnis mensyaratkan pemasaran terintegrasi yang fokus pada pemahaman konsumen, copywriting, value-based marketing, dan adaptasi lintas kanal digital. Selain itu, investasi bijak harus didukung analisis fundamental dan disiplin jangka panjang. Mengintegrasikan keduanya adalah kunci keberlanjutan usaha dan daya saing. Hasil analisis terakhir mengenai kesuksesan berakar pada fokus,
pengendalian impulsivitas, dan tujuan yang jelas. Fokus adalah fondasi keberhasilan jangka panjang. Impulsivitas diatasi dengan strategi seperti Solomon's Paradox untuk objektivitas, sementara pemetaan industri berdasarkan tren memperkuat arah tujuan. Kunci pencapaian nyata adalah konsistensi, disiplin, dan strategi terstruktur. Sekian pemaparan hasil analisis yang telah saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.